pasukan merah itu adalah bagian dari Perpedayak, pasukan yang diambil dari Perpedayak ini, di mana dia itu betul-betul mengetahui budaya Etang Kalimantan ini di Perpedayak. Setelah itu dia ke pasukan itu menjadi pasukan yang benar-benar menjaga adat dan budaya Etang, bukan pasukan perusahaan. Bukan perusahaan, malah perusahaan, bukan pasukan arogan-aroganan di jalan, bukan pasukan yang istilahnya membuat keonaran di jalan. Kalau ada bagian Etang yang pasukan merah yang itu, mari Etang berdua sama-sama di awal sama. Jadi di dalam Panji Agung Berjaya ini, di situ ada tugas tidak maju dalam kesalahan, tidak mundur dalam kebenaran. Dalam masalah jangan maju lah. Kemana kan pesannya mengingatkan tidak suruh. Tapi lama nak benar ya, jangan mundur. Ya. Itu pesannya yang harus disampaikan. Makanya dulu ada disebut, sebelum kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, akan sudah mengenal Bhinneka Tunggal Swaka. Di mana bumi dipijak, di situ yang dipijak. Ketua DPD Perpedayak Ukar. Jadi bunyi saya silaturahmi kita dulu ya kan, karena masuk daerah Ukar. Nah, ini ketuanya Bu Susan, Pak Joni ini sekretarisnya. Sudah disambut baik negara. Kami menghormati setinggi-tingginya keberadaan dan di mana kami bisa diterima dan diberikan waktu untuk bisa bersilaturahmi kemari. Adapun keberadaan kami Perpedayak di wilayah Ukar ini merupakan satu tugas juga yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan, di mana kami di sini diminta untuk selalu menjaga, mengembangkan serta menunjukkan kebudayaan kita Kalimantan Timur ini dengan baik, dengan selalu bergandeng tangan dengan semua budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin saya Susana Langai, jadi Ketua DPD Perpedayak yang untuk memimpin di wilayah Ukar. Jadi sepertinya mungkin ada visi, misi dan bagian daripada ADART dari dalam Perpedayak ini akan disampaikan oleh sekretaris saya. Bahwa kami ini ada di Kalimantan. Terlepas keberadaan kami ini adalah benteng budaya. Budaya ada tradisi ada budaya itu. Dan sekarang ini kita melihat sudah semakin menipis. Tidak lagi anak Etang dan Yaume atau Miobusu, tapi nilainya Om, Tante, ini contoh halus. Belum lagi di bahasa di generasi berikutnya ini kami dapat pastikan bahasa Etang ini hilang.
Jadi disinilah keberadaan kami ini. Kami mohon pamit, tolong dibimbing, dibina, dimarahi kalau perlu, tidak salah. Terlepas daripada itu, supaya kami siap juga menjaga kondusivitas daripada wilayah etap bukan negara khususnya. Sesuai dengan pesan dari DPP kami di Palangkaraya. Kami di sini hanya Dewan Pimpinan Daerah. Untuk tahap awal kami sudah mendapatkan kemudian dua dan melapor dari pemerintahan. Tapi rasanya sangat salah bila kami melapor terhadap kita. Artinya mohon restu Dewan Pimpinan. Intinya kami bisa bersatu dengan negara, menjaga kondusivitas, melestarikan budaya kita. Tolong kami dibina. Dengan itu, dia seluruh legalitasnya dan kami sangat menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Awang daripada terima kasih atas dukungan demi kurang itu di sana. Ya, di sana. Apa? Di sana, ya kan? Di sana. Karena saya pernah berbicara juga bahwa cara berbicara itu bicara kita ini wadah daripada apa yang pesan daripada Datuk Sultan Muhammad Sulaiman, bahwa siapapun yang bercocok tanam beranak pinak di sini itu rakyat kita. Tidak jelas, tidak ada perbedaan. Dan di Kutai ini, di Kesultanan ini ada namanya Bhinneka Tunggal Suaka, lambangnya. Jadi siapapun itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan itu kalau berbicara sejarahnya Kutai dengan ukuran Tataning Sara ini itu karena sebutan halo aja dulu tuh biasanya karena berbeda keyakinan. Tapi sebenarnya satu saudara, tidak ada beda. Saya ini setelah Kumpai. Saya sebelah Kumpai, tapi sebelah bapak saya ini awal. Jadi kami menerima baik di sini, kami mewakili daripada Kesultanan, maksud dan tujuan karena tadi yang disampaikan dari Ibu, dari Pak Doni bahwa mengatakan kita sama-sama lah saling bergandengan tangan untuk menjaga tadi pesan supaya kebudayaan itu, karena memang ada budaya tadi betul yang disampaikan, ada budaya mulai hilang, tidak ada istilahnya menghormati yang lebih tua, apalagi dosa orang lain. Kadang-kadang orang tua di rumah aja dihargai. Jadi kami terima kasih yang pertama. Yang kedua, memang perlu di Kesultanan Kutai ini perlu adanya saling bergandengan tangan. Memang itu kami perlukan, sangat-sangat kami perlukan dalam arti kata budaya, adat budaya Kutai dengan kebudayaan ini sebenarnya tidak beda jauh. Kita serumpun, tidak ada perbedaan. Polanya aja yang berbeda. Istilah hewan bersawah, dulu apa segala tidak ada bedanya. Sebenarnya tidak ada beda. Jadi itu tiga. Memang pesan dari Paduka Yang Mulia Sultan Muhammad Arifin, kami suruh terbuka dengan siapa. Terbuka itu dalam arti kata jangan sampai pada etap ini bunyi kobohan itu dikucau-kucau orang, kacau-kacau orang. Jadi tidak bersih etamnya merotaknya. Nah, kan? Jadi ini perlu kita jangan hanya pertemuan ini satu kali ini aja. Berikutnya juga misalnya apa terjadi silaturahmi, apa terjadi adat budaya, tolong kami juga diberitahu bersama-sama. Karena pesan Paduka Sultan Yang Mulia juga bicara erau dan eroh apabila ada itu tidak ada perbedaan, sama semua tujuannya. Jadi
Jadi apalagi selagi masih ada orang tua kami menganggap Sidari obor. Sidari Sultana sebagai ketua majelis tinggi, kami mereka sudah obor. Kenapa obor? Obor ini harus diingatkan. Sida yang banyak mengerti tentang adat-adat budaya, tentang sejarah, tentang soal gelar apa segala. Dan oleh sebab itu perlu kita ketahui yang baju itu pakai pesapu. Sida itu sebagai penggawa kesultanan yang pertama Panji Agung Berjaya. Kenapa dipakai nama Panji Agung Berjaya? Itu berkaitan Panji Agung Berjaya ini tidak mesti seorang suku kayak ya. Suku siapapun. Jadi kami bukan ormas, kami bicara penggawa kesultanan ini berbicara menjaga adat-adat budaya. Silakan pun dari siapapun itu bergabung, tidak masalah, kami terbuka. Karena tadi urusan kita nyambung menjaga adat-adat budaya. Karena pendirinya ini termasuk dimodali oleh Sida untuk menjaga adat-adat tersebut. Nah, jadi apabila ada kegiatan kesultanan, Sida yang mendampingi mewakili. Berkaitan itu kami ingin mengetahui juga secara luas untuk connectingnya, chemistry-nya antara budaya dengan kesultanan. Ini dia yang pertama. Supaya apa? Setiap ada kegiatan, ada tujuan adat dan budaya, kami mungkin bisa bergandengan tangan untuk apa yang kami akan olah gabungkan. Jadi, gitu. Karena kami melihat bicara adat-adat budaya tidak jauh berbeda, masih bisa bergandengan sama-sama. Gitu kan. Jadi itu, kami terima kasih kedatangan kita ke sini, bencana ini. Mohon maaf tadi Sultan lagi ada sebetulnya, tapi kebetulan tadi pas dari luar beliau sangat mengulang ada tadi ketemu dengan yang mulia Paduka ada. Tapi kami sudah sampaikan pesankan bahwa ada dari pihak kita datang, ini yang silakan aja kami sudah ini dengan baik karena bagaimanapun dari sana datang juga. Saudara, saya sudah sampaikan, saya di sini sejujurnya kesultanan tidak ada jabatan apa-apa, tapi saya mewakili di seluruh kita model yang saya sampaikan. Tapi saya di Dewan Adat Awang Dayak, saya ketuanya di Dewan Adat Awang Dayak. Ya. Sama-sama menjaga adat-adat budaya. Yang paling saya senang itu kegiatan budaya. Kita majukan lagi. Apalagi terkait IKN ini kan. Semakin pintar itu munculkan lagi kembali budaya itu, adat budaya itu. Sama-sama kita melintas suku, agama, segala macam budaya dan macam khusus. Jangan lupa mau ada event-event bisa dikenal di sana. Ya, kalau bersuka 11 dan 12 tapi akan melaksanakan kegiatan. Ya, kami menghadap khusus terkait hal itu supaya ya bunyi kita tadi ada chemistry. Jadi bersatu yang ujung. Bukan disungut bersatu, tapi di hati lain. Kami lebih mengutamakan apa yang isi di hati. Karena etam berpegang pada adat. Adat etam yang tertulis mengalir dalam darah. Ini yang kami mohon izin, kami mengakui bahwa di Kutai Kartanegara ini ada Bapak kami. Kami harus melapor, kami harus bersinergi dan turut membantu apa yang menjadi program daripada pihak Sultanan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tetap satu komunis. Ya, jujur. Ya, dari itu. Dan sering-sering lah, silaturahmi. Dan terima kasih banyak kami sudah diterima. Alhamdulillah. Itu kehadiran kami bersatu dengan sanak-sanak yang ada di sini akan menjadi etam yang sesungguhnya. Odah etam dengan adat etam dengan tradisi etam itu hak niat kami. Kita dua.
Jadi amun dengar sudah nyoba bahasa Kutai lalu ndak jual rasa hati kan bahasa Kutai. Tapi sebelumnya mohon maaf amun salah kan dimaklumi aja kalau di kegiatan kami di Perpedaya ini itu seni dan budayanya itu sekarang ini sudah mulai kami jalankan. Ya, salah satu program yang sudah berjalan itu yaitu kembali kepada bahasa saya yang bergandeng tangan dengan semua budaya yang ada di Kalimantan ini. Jadi hadir sama kami di Tai Banjar, dan yang di dalam Perpedaya ini yang juga saya minta untuk meningkatkan dan melatih yang sana yang lainnya yang tidak berkesenian di Jepang, di Pinggilan, dia lihat orangnya. Adapun kesenian dan budaya yang lainnya dari Dayak ini kan banyak, ada modangnya, ada kenyangnya, ada bahaunya, itu segalanya sudah ada di dalam Perpedaya ini. Nah, jadi kami di sini sangat merindukan bangkitnya budaya-budaya etam yang ada di Kalimantan yang dulunya sangat dikenal orang, yang dulunya sangat besar namanya. Nah, wayang ini kan mulai sampai ke Sangkela Tingkilan, orang kanak-kanak wayang ini tidak pernah ngerti apa Tingkilan tuh. Wayang ini sampai cara masalah tari tunggal, tari perang, tari uduk. Karena wayang ini banyak anak aku aja sama takut punya orang uduk tuh punya. Apalagi orang yang lain yang TikTok, nah bener tuh. Jadi di sana saya ada. Jadi itulah kegiatan-kegiatan kami yang sudah mulai berjalan. Kalau ada melihat postingan-postingan saya di FB itu di mana-mana, kalau saya pergi itu budaya itu selalu saya bawa. Jadi rekan-rekan saya nih yang dari baik Kutainya, Banjarnya, Kenyanya, Bahaunya itu selalu ingin saya bawa bersama saya. Jadi dimanapun kita pergi, inilah kita yang berbudaya di atas tanah kita. Jadi apapun ya, orang-orang yang dari luar itu tidak melihat kan, oh bertanya kan kita ini apa, oh kami ini kayak ini budaya kami ini budaya kami ini kayak ini. Jadi bersatu di dalam budaya. Jadi harapan kami di sini ini, jika nanti melihat ke depannya itu ada kesalahan yang terdapat di dalam kami berbudaya maupun berkesenian, itu jangan sungkan, jangan segan kami ditegur, kami dipadahi. Karena istilahnya kami baru lahir istilahnya buka mata, baru lihat dunianya, mencari-cari nih siapa sebenarnya kami nih, yaitu di Perpedaya di mana budaya kami nih, kan kayak itu. Jadi mana yang kami tahu itulah yang kami perlihatkan. Selebihnya kami ingin tetap belajar untuk menggali yang tadinya kami ditahu itu tidak kami tahu, untuk diperlihatkan kepada dunia sejatinya bahwa oh iya Kalimantan ini ada ini, ada ini, ada ini, kayak itu. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada orang tua kami ada di sini itu. Jadi kami ini mohon izin untuk melebarkan sayap kami di budaya ini atas kerjasama dan bimbingan dari semuanya orang tua kami di sini. Jadi kalau saya tuh postingan saya tuh selalu terkait dengan budaya, karena kecintaan budaya itu tadi betul kata Joni, itu tidak diwariskan secara tertulis, tapi dalam tubuh ini mengalir jiwa budaya ini tadi. Saya sendiri dari Dayak Modang, Bahau, mama saya Kenyang. Nah, jadi di kemana dah rasa jiwa budaya tuh, di diri ini dah bujur-bujur ngalir dah. Jadi mungkin itu aja yang kami ingin datang sampaikan, mohon petunjuk, mohon arahan. Jadi kami di sini ini datang nih tadi nih tegak apa ya, bertanya-tanya dalam hati ini apa, karena dia kami ini dimarahi kan ya, kami ini cuma yang baik kan kayak itu. Nah, jadi berdiam, kita ada motor itu bisa berdiam baik, berdiam sawan, ya kami juga ada sawan. Jadi sangat bersyukur hak kami, kedatangan kami ini diterima dengan baik. Jadi dan ini pun akan menjadi pegangan kami dalam kami menjalani budaya ini. Jangan sampai kami tersalah, jangan sampai kami terlanggar apa yang sudah menjadi aturan sesuai dengan adat istiadat kita. Jadi kami akan sangat hati-hati, apapun itu akan selalu kami koordinasikan dengan anak-anak
tujuan si sering etang bertemu, itulah harapan kami. Cuma kami ini tidak menyebut tadi hasupan harapan tadi kan. Karena bahasa tadi datang ya, kami sangat bersyukur dalam hati ini. Di antara kalau sebelumnya ya, kalau yang kami sekarang ini tahunya adalah membuka diri kepada siapapun. Apalagi kegiatan budaya khususnya Kalimantannya akan kami dukung. Apapun juga kalau kegiatan budaya Kalimantan, semangat kami lah dukung. Satu hal lagi yang mungkin tidak kalah pentingnya saya canangkan di sini, kalau dia mendengar ada segala pasukan merah itu apa pulang nih? Nah, pasti bertanya kan, karena di sini Ya wujud. kami datang nih sebagai perpedaya. Baru saya mau nyebut nih. Kemarin Pak Reston sudah jelaskan. Nah, dan jelaskannya tuh, ya bujur itu. Jadi pasukan merah itu adalah bagian dari perpedaya, pasukan yang diambil dari perpedaya ini, di mana dia itu betul-betul mengetahui budaya etang Kalimantan ini di perpedaya. Setelah itu dia ke pasukan itu menjadi pasukan yang benar-benar menjaga adat dan budaya etang, bukan pasukan Perusahaan. bukan perusahaan, malah perusahaan, bukan pasukan arogan-aroganan di jalan, bukan pasukan yang istilahnya membuat keonaran di jalan. Kalau ada bagian etang yang pasukan merah yang ada itu, mari etang berkumpul sama-sama di awal sana. Tapi bila ada sana sama-sama itu ditindur. Iya, jujur, kan memang dimundur, cuma Jadi memang wajib menegur. Jadi pakai informasi ke kita bahwa pasukan merah di Kutai Kartanegara itu adalah kami. Namun yang lain itu hanya pasukan baju habang, bukan pasukan habang. Kan banyak juga nih yang kan pasukan ini pakai baju habang banget. Lawung Bahandan itu artinya tadi bahasa Bekumpai gitu deh itu bahwa itu lawung ini lain beikat tapi lawung warnanya habang. Dan intinya kami ini pasukan adat, pasukan masyarakat, bukan pasukan perusahaan. Jadi yang menyamar-tamar ke perusahaan secara arogan itu bukan kami, dan tolong hubungi kami. Ya. Kami siap mengklarifikasi, artinya kami secara adat kami sudah diakui, dan secara legalitas pemerintah hukum kami juga sudah diakui. Singkat, padat, cepat. Itu yang penting ya. Dan kami sangat merasa berbahagia ini. Saya selalu mengatakan dalam acara apapun, saya selalu mengatakan begini: hari ini adalah hari yang paling indah. Tiada keindahan indah hari ini. Tapi janganlah seperti indahnya setakai bunga yang nantinya akan layu. Karena Pak Jokowi selalu mengatakan kerja. Etam apa? Bertemu. Nah, itu dia. Nah, tadi saya dengar habang-habang dia ya. Mudah-mudahan aja jangan ada beber habang, itu bahaya. Kita bisa dikendali. Bukan indir ya. Jadi Etam saya dulu memulai pemuda-pemuda itu. Karena pernah kita dengar langsung bahwa kegiatan Bekantan itu kesenian kepulauan Jawa. Dengan dasar itulah mereka merasa sopan. Padahal memang kesenian kalau dikatakan kepulauan Jawa iyalah. Karena itu keseniannya akan dulu. Namun macam itu diusahakan betul-betul saudara. Kesahin zaman dulu, itu zaman. Jadi pengertian ini harus kita gendeng, antara lain pemuda-pemuda dari sendiri ya. Jangan sampai mereka sopan, ketinggian, begantan, dan sebagainya. Karena kalau saya lihat kita selalu yang sekarang ini dilestarikan goyang-goyang inul. Kita bukan Nina ya, kesenian orang tak biasa. Jadi di dalam Pandu Agung Berjaya ini, di situ ada yang disebutkan tidak maju dalam kesalahan, tidak mundur dalam kebenaran. Kalau salah jangan maju lah. Kemana kan pesan ini mengingatkan tidak perlu. Tapi lama nggak benar ya udah mundur. Ya. Itu pertanyaan yang harus disampaikan. Jadi barangkali cukup singkat.
Makanya kalau orang kita bilang banyak serundeng buah nangka, banyak serundeng banyak binatang. Jadi caranya singkat tapi padat dan cepat. Makanya dulu ada disebut, sebelum kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah mengenal Bhinneka Tunggal Swaka. Di mana bumi dipijak, di situ lagi tinggi. Ini harus kita jaga. Pepatah sekarang ini tak sudah dirubah. Kalau dulu kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kita jaga ini, pepatah ini mengatakan begini, di mana bumi dipijak, di situ patok dipasang. Bapak ditajak ya. Habis anak tampen dia. Benar, ini kita ngerti ya. Artinya dalam dia Pak ya, barangkali nggak perlu lebih jelas lagi, akan sudah semuanya memahami itu. Saya kira demikian cukup ya. Itulah yang saya sampaikan dan memang harus saya sampaikan. Ketemu. Saya